Asnawi Mangkualam, pemain timnas Indonesia yang sedang berseragam Jeonnam Dragon FC, mengalami hasil buruk di laga terakhirnya dalam K-League 2 musim 2023. Tampil sejak menit awal, Asnawi Mangkualam ditempatkan di posisi bek kiri, bukan tempat naturalnya. Namun, ia tetap bermain selama 90 menit. Jeonnam Dragon sempat unggul di menit ke-22. Namun tak lama kemudian, Bucheon menyamakan kedudukan pada menit ke-38. Nelson mampu menjebol gawang kiper Jeonnam Dragon dengan skor 1-1 bertahan sampai turun minum. Babak kedua mulai, Bucheon menekan dan berhasil mendapatkan peluangnya. Pada menit ke-61, Choi Jun-an berhasil membawa unggul timnya atas Jeonnam Dragon. Tak sampai di situ, dia berhasil mencetak gol lagi pada menit ke-78 dan juga 90+9. Hasil itu membuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawannya mengalami kekalahan telak 1-4 dari Bucheon dan mengakhiri musim regulernya di K-League 2 pada posisi ke-7. Sementara kontrak Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragon sebentar lagi akan berakhir, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2023. Gelandang timnas Indonesia Aiver Yenner mengaku sudah tak sabar membela skuad Garuda di Piala Asia 2023 setelah absen di beberapa rangkaian laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya Aiver di lini vital skuad Garuda pun cukup terasa. Kabar baiknya, Aiver Yenner mengabarkan bahwa cederanya yang dialami sudah mulai membaik. Gelandang berdarah Belanda Indonesia pun itu mengklaim siap membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai Januari 2024 mendatang. Saya harap saya kembali pada periode selanjutnya, pada Januari bersama timnas, tulis Aiver Yenner saat menjawab pertanyaan warganet di akun Instagram pribadinya @aiveryenner Minggu 26 November 2023. Saya sudah tak sabar membela timnas Indonesia di Piala Asia, imbuh Aiver Yenner. Sebagai tim debutan timnas Indonesia U23 dipandang sebelah mata di Piala Asia U23 2024. Namun pelatih Yordania U23 Abdullah Abuzam justru memberi pembelaan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan juga Australia. Beberapa pihak menyebut kalau grup A merupakan grup neraka bagi timnas Indonesia U23. Pasalnya 3 tim lainnya sudah memiliki pengalaman di turnamen bergengsi se-Asia ini. Di mata pelatih Yordania Abdullah Abuzam, timnas Indonesia U23 justru tak bisa dianggap remeh. Hal ini lantaran skuad Garuda Muda dihuni oleh beberapa pemain abroad yang bermain di Eropa seperti Elkan Bagot, Aiver Yenner, dan juga Rafael Struijk. Ada juga pemain lokal yang abroad seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan juga yang lainnya. Kekuatan Garuda Muda itu pun diakui oleh pelatih Yordania Abdullah Abuzam. Level semua sudah setara, semua tim juga berhak menggapai prestasi pada turnamen tersebut, ucap Abdullah Abuzam, sumber laman resmi JFA. Pelatih Jeonnam Dragon Lee Chang-kwon menilai Asnawi Mangkualam perlu berkembang lebih baik lagi. Lee sempat kecewa dengan Asnawi Mangkualam, namun menurutnya itu merupakan bagian prosesnya untuk berkembang. Asnawi tercatat sudah membuat 26 penampilan bersama Jeonnam Dragon di semua kompetisi. Sayangnya, kapten timnas Indonesia itu gagal mengantar Jeonnam Dragon mendapatkan tiket playoff Liga Utama Korea Selatan. Selepas pertandingan, Lee mengungkapkan penilaiannya terhadap performa Asnawi Mangkualam pada musim ini. Lee mengatakan musim ini belum puas dengan penampilan ex-pemain PSM Makassar tersebut. Namun begitu, pelatih berusia 49 tahun itu mewajarkan segala kekurangan itu karena merupakan bagian dari proses Asnawi untuk berkembang. Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan atau TC di luar negeri dalam waktu dekat sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal menggelar training camp atau TC di Turki pada tanggal 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Sebelum berkancah di Piala Asia 2023 Qatar pada tanggal 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia jadi TC di Turki pada 20 Desember 2023, 6 Januari 2024, ujar manajer Timnas Indonesia Sumarji. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Asia 2023 dengan melawan Irak di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan pada tanggal 15 Januari 2023. 4 hari berselang, skuad Garuda bakal saling sikut dengan sesama wakil Asia Tenggara yakni Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha. Sementara itu, dalam partai terakhir grup D, Timnas Indonesia bakal menantang Jepang di Al Thumama Stadium Doha pada tanggal 24 Januari 2024. Di samping itu, skuad Garuda kemungkinan dapat memanggil pemain lokal terbaiknya untuk pemusatan latihan di Turki.
sebab BRI Liga 1 2023-2024 diliburkan, yakni pada tanggal 19 Desember 2023 sampai 3 Februari 2024. Sesumber media Vietnam ke Timnas Indonesia, peringatan dikeluarkan usai Philipp Hussein menyewa dokter PSG untuk menyembuhkan Dan Van Hao. Langkah mendatangkan dokter yang bekerja di PSG dilakukan agar mempercepat kesembuhan Dan Van Hao dari cedera tendonitis Achilles yang dideritanya. Menariknya, kedatangan dokter tersebut sekaligus membuat publik Vietnam menjadi besar kepala. Sesumber pun dilontarkan langsung ke Timnas Indonesia. Hussein menunggu Van Hao kembali pada Maret tahun depan, saat Timnas Vietnam bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Kekuatan, teknik, dan kemampuan sang monster berkali-kali membantu lini pertahanan Vietnam menetralisir serangan Indonesia. Tak hanya itu, Van Hao juga berkali-kali mencetak gol dan assist saat menghadapi Timnas Indonesia, ungkap salah satu netizen. PSS Sleman akhirnya berhasil meraih 3 poin pada pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 usai puasa kemenangan sejak 12 laga terakhir. Dalam laga ini, anak asuh Risto Vidakovic tersebut akhirnya meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Barito Putra. Gol milik Super Eljo diselesaikan oleh Johat Ayub pada menit ke-33 dan juga Hoki Carreke pada menit ke-70. Bomber Timnas Indonesia Hoki Carreke beraksi dengan menyumbang 1 gol pada menit ke-70. Pemain berusia 20 tahun itu sukses mengonversikan umpan matang dari Abdul Lestaluhu menjadi gol ke gawang Barito Putra. Menjelang akhir laga, Laskar Antasari memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat aksi Axel Runtukahu. Akan tetapi, gol tersebut tak dapat membawa timnya terhindar dari kekalahan. Super Eljo langsung mengunci kemenangan dengan skor 2-1, yakni pada pertandingan ini. Kemenangan ini membawa anak asuh Vidovic naik ke peringkat 13 klasemen sementara dengan 23 poin. Sementara Barito Putra tertahan di posisi ke-7 dengan 28 poin. Ada 10 pertandingan penentu nasib Sintayong di Timnas Indonesia yang menarik untuk diketahui. Saat ini, seperti yang diketahui, masa depan Sintayong masih tanda tanya, sebab PSSI belum juga menyodorkan kontrak baru terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. 10 laga ke depan akan menjadi krusial bagi Sintayong bersama Timnas Indonesia. Kabar buruknya adalah, syarat tersebut jelas tidak mudah. Tentu untuk bisa mendapatkan hati PSSI, Sintayong perlu meraih hasil positif di Piala Asia 2023. Setidaknya Garuda mampu lolos ke babak berikutnya. Jadi, sanggupkah Sintayong melalui tantangan berat tersebut bersama Timnas Indonesia? Ya, patut dinantikan. Berikut 10 pertandingan penentu nasib Sintayong di Timnas Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 2024, Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023. 19 Januari 2024, Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia 2023. 24 Januari 2024, Indonesia versus Jepang Piala Asia 2023. 21 Maret 2024, Indonesia versus Vietnam kualifikasi Piala Dunia 2026. 26 Maret 2024, Indonesia versus Vietnam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian April 2024, Indonesia U23 versus Qatar Piala Asia U23 2024. Indonesia U23 versus Australia Piala Asia U23 2024. Kemudian Indonesia U23 versus Yordania Piala Asia U23 2024. Lalu 10 Juni 2024, Indonesia versus Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. 16 Juni 2024, Indonesia versus Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.